Selamat datang di channel Babat Nusantara, sebuah ruang atau tempat di mana kita menelusuri jejak-jejak sejarah dan menggali kisah-kisah sejarah yang hampir punah dan terlupakan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Dan dalam tayangan kali ini, kami akan menceritakan tentang sejarah Airlangga, raja yang mengukir sejarah dengan hati. Langit Medang hari itu tidak sekadar kelabu. Ia menyimpan firasat. Asap belum membumbung, namun angin telah berubah arah. Tahun 1019 seharusnya menjadi tahun berkah bagi keluarga kerajaan. Di Istana Watugaluh, para bangsawan dan pembesar berkumpul untuk merayakan pernikahan yang telah lama dinantikan, sebuah ikatan keluarga yang dianggap dapat memperkuat stabilitas kekuasaan Dharma Wangsa Teguh. Lantunan kidung dan denting gamelan mengalun lembut menyambut tamu, tak menyadari bahwa di luar gerbang, malaikat maut sedang bersiap menjemput. Dharma Wangsa, sang raja, duduk angkuh di tahtanya. Jubah emas dan mahkota berkilau mencerminkan kejayaan Medang yang telah ia bangun dengan tangan besi dan ambisi yang menyala. Ia bukan raja yang lemah, ia pemikir, ahli strategi, pelindung kebudayaan, dan penerus sah kerajaan tua. Namun dalam dirinya juga mengalir keinginan membuktikan diri bahwa Medang tak hanya pewaris, melainkan penguasa sejati wilayah selatan Nusantara. Ia menantang Sriwijaya, kekuatan maritim besar yang telah lama menguasai jalur perdagangan dan mengendalikan pelabuhan-pelabuhan penting di Sumatera dan sekitarnya. Dengan mendirikan koloni di Melayu dan menyerang Sriwijaya secara langsung, Dharma Wangsa berharap mencetak kemenangan sejarah. Tapi dari ambisi itu pula, celaka datang merayap seperti ular di bawah meja. Tanpa disadari banyak orang, Raja Wurawari dari Luaram, seorang sekutu yang selama ini dianggap setia, telah berpaling. Dendam lama, rasa tersingkirkan, dan bujuk rayu, Sriwijaya mengubahnya menjadi alat penghancur dari dalam. Dan pada hari pernikahan itulah, ketika para penjaga istana lengah oleh euforia dan pesta, pasukan Wurawari menyerbu dengan kekuatan penuh. Api menyambar tiang-tiang istana. Jerit bayi dan perempuan tumpah bersama darah di atas batu-batu pavilion. Para penari yang tengah menari mendadak menjadi korban pertama pedang-pedang panjang yang tak mengenal ampun. Dharma Wangsa tidak lari. Ia berdiri dengan gagah, mencabut keris leluhur yang tersemat di pinggangnya, dan mencoba mempertahankan singgasana hingga napas terakhir. Tapi medan perang bukan tempat bagi kehormatan semata. Dikepung ditinggal beberapa panglima yang mengkhianat, dan kalah jumlah tubuh sang raja tumbang. Dan dengan itu, sebuah dinasti pun roboh. Tidak ada upacara kematian, tidak ada api suci pembebas jiwa. Hanya bara istana dan puing-puing runtuhan yang menjadi nisan kebesarannya. Namun sejarah tak pernah benar-benar padam. Bersama kematian seorang raja, di antara kekacauan dan kobaran api, seorang pemuda kurus dengan mata yang menyimpan kebingungan dan duka berlari menembus gelap malam. Dialah Airlangga, keponakan Dharma Wangsa, putra mahkota dari Bali, yang sempat diboyong ke Medang demi mempererat kekuasaan. Usianya baru menginjak remaja dan dalam semalam hidupnya terbalik. Dari calon pemimpin menjadi pelarian, dari anak kerajaan menjadi anak tanah. Airlangga berlari bukan karena takut, tapi karena terpaksa. Ia melihat istana yang dulu ia sebut rumah runtuh jadi abu. Ia menyaksikan darah pengasuhnya mengotori lantai marmer. Ia mendengar jeritan rakyat yang dulu bersorak menyebut namanya. Dalam satu detik, seluruh kehidupan yang ia kenal musnah, dan ia pun berubah. Di balik gelapnya hutan yang mulai menyambut pelariannya, ia tidak membawa apa-apa kecuali luka, kesunyian, dan tanya, mengapa ini terjadi? Apakah takdir sedang menghukumnya? Ataukah ini awal dari jalan yang belum ia pahami? Tak ada jawaban malam itu. Hanya desir angin tangis dari jauh dan langkah kuda musuh yang masih memburu.
Tapi langit yang kelam perlahan membuka celah bagi cahaya yang lain, bukan dari obor atau bintang, melainkan dari kesadaran bahwa terkadang kehancuran adalah awal dari kelahiran baru. Airlangga belum tahu saat itu, tapi sejarah yang gemar mencatat di balik bencana telah mempersiapkan namanya untuk babak yang jauh lebih besar. Hari-hari setelah keruntuhan Medang berubah menjadi musim-musim panjang yang diam. Tak ada suara genta istana, tak ada titah raja, hanya hutan yang menyimpan sunyi dan gemuruh rasa kehilangan. Di tengah semak, pepohonan lebat, dan kabut yang turun di lereng pegunungan, Airlangga hidup dalam pelarian. Ia bukan lagi seorang pangeran. Ia tak lagi memiliki istana pelayan atau kekuasaan. Yang tersisa hanya tubuh muda yang lelah dan jiwa yang koyah. Dituntun oleh sekelompok kecil, pengikut setia, para resi, abdi dalam tua, dan penjaga bayangan yang pernah bersumpah setia pada darah raja. Mereka menyusuri jalur-jalur tak dikenal, menyelinap di balik lereng dan lembah, menjauh dari desa, menahan lapar, tidur di gua-gua. Tapi luka yang paling dalam bukan pada tubuh, melainkan pada hati. Airlangga dalam usia yang masih belia harus menanggung kehancuran yang tak dimengertinya sepenuhnya. Setiap malam, ia duduk diam di antara dedaunan basah, menatap api unggun kecil yang dijaga agar tak memancarkan cahaya terlalu terang. Dalam kerlap-kerlip bara, ia melihat bayangan istana yang runtuh, suara tawa keluarganya, dan darah yang menodai pakaian putih pengantin di hari pembantaian. Ia bertanya, dalam diam, dalam doa, dalam mimpi, apakah ini hukuman? Apakah ia tidak layak menjadi penerus? Apakah ia hanya dijadikan saksi sejarah yang gagal? Para resi yang menemaninya tak banyak bicara. Mereka tahu bahwa luka batin lebih lambat disembuhkan daripada luka pedang, maka mereka hanya memberi jalan, mengajaknya bertapa, mengajarinya menyatu dengan semesta, mengenalkan padanya makna kesunyian yang penuh isi. Di gua-gua sunyi itu, Airlangga belajar tentang sabda dan sabar. Ia menulis ayat-ayat dalam batin, bukan di atas lontar. Ia belajar mendengar suara angin, merasakan isyarat tanah, dan memahami bahwa dunia tak hanya ditentukan oleh kekuatan senjata. Namun di balik keheningan itu, dunia luar terus bergerak. Jawa Timur menjadi ladang kekacauan. Tanah-tanah yang dulu tunduk pada Medang kini tercerai, dikuasai oleh penguasa-penguasa kecil yang saling memperebutkan sisa kejayaan. Rakyat kehilangan arah, ditindas, dilupakan. Mereka mulai bertanya, kemana darah raja yang tersisa? Apakah tak ada yang akan bangkit untuk membela mereka? Kabar tentang Airlangga, meski samar, mulai menyebar dari bisik ke bisik, bahwa masih ada penerus Medang yang hidup, bahwa ia bersembunyi tapi belum padam. Dan dalam sunyi itulah, sesuatu perlahan berubah dalam diri Airlangga. Ia mulai mendengar, bukan dengan telinga, tapi dengan hati. Bukan suara resi, melainkan jeritan tanah yang kehilangan pengayom, sawah yang kehilangan pengairan, rakyat yang kehilangan harapan. Ia mulai menyadari bahwa pelariannya tak hanya menyelamatkan nyawanya, tapi menyelamatkan kemungkinan. Bahwa dirinya bukan sekadar korban sejarah, tapi simpul takdir yang masih terikat. Maka di antara dinding-dinding batu gua, dalam sabda para Turesi, dan dalam tangisan diam di malam hari, sebuah keputusan mulai tumbuh. Ia tidak akan kembali untuk merebut takhta. Ia tidak akan bangkit demi kebesaran nama, tapi ia akan berdiri demi mereka yang tertindas, bukan demi kebanggaan, melainkan demi pemulihan. Dan disitulah lahir benih kahuripan, bukan kerajaan yang dibangun dari ambisi seperti Medang, melainkan dari luka yang jujur, kesadaran yang dalam, dan tekad yang matang. 3 tahun pelarian itu menjadi tempaan. Ia masuk sebagai pangeran yang runtuh dan akan keluar sebagai pemimpin yang bangkit. Dan dalam hening fajar ketika embun masih menggantung di pucuk daun, Airlangga memandang ke timur, arah laut, arah cahaya. Dan dalam hatinya, ia tahu
Waktunya telah dekat. Tahun 1019 datang tanpa gegap gempita. Tak ada lonceng perang yang dibunyikan. Tak ada proklamasi menggelegar dari puncak candi. Hanya desir angin di lembah berantas yang membawa kabar. Airlangga telah kembali. Ia tidak datang dengan pasukan besar. Tak ada parade atau tombak menjulang tinggi. Hanya sekelompok kecil orang setia dan satu nama yang perlahan kembali bergema di telinga rakyat. Tapi dalam sunyi itu, ia membawa sesuatu yang jauh lebih kuat dari senjata. Kehendak untuk menyembuhkan Airlangga. Memilih tanah di pesisir Sungai Berantas sebagai pijakan pertama. Di sanalah ia mendirikan Kahuripan, sebuah nama yang menggema dalam batinnya sejak masa pertapaan. Kahuripan, yang berarti kehidupan, bukan sekadar nama. Itu adalah janji. Sebuah kerajaan yang tidak dibangun dari ambisi atau balas dendam, melainkan dari puing-puing penderitaan dan harapan yang dipungut satu persatu dari reruntuhan Medang. Ia tidak langsung mengenakan mahkota, bahkan ia menolak disebut raja di tahun-tahun awalnya. Ia menyebut dirinya pelayan negeri, abdi tanah dan rakyat, bukan pewaris tahta. Dalam kesederhanaan itu ia menyentuh hati banyak orang. Di saat para bangsawan sibuk memperebutkan wilayah, Airlangga justru turun ke sawah. Ia tidak hanya mengatur dari balik tirai, tapi berjalan kaki di pematang, memeriksa saluran air yang rusak, duduk bersama petani dan mendengarkan keluhan mereka. Ia tahu, kekuasaan sejati tidak dibangun dari tembok batu, tapi dari kepercayaan. Ia membangun kembali bendungan dan pengairan. Air kembali mengalir ke sawah-sawah yang telah mengering sejak perang. Panen mulai datang. Rakyat yang sebelumnya tak tahu kemana harus bersandar, mulai berdatangan menyerahkan loyalitas bukan karena takut, tapi karena percaya. Mereka melihat pada Airlangga bukan sosok pangeran lama, tapi pemimpin baru yang pernah jatuh dan memilih bangkit tidak sendirian. Namun membangun kerajaan dari tanah retak bukan perkara mudah. Jawa Timur saat itu adalah tanah penuh luka dan ketakutan. Para penguasa kecil, bekas panglima atau kerabat bangsawan Medang telah memecah wilayah menjadi petak-petak kekuasaan. Mereka curiga terhadap Airlangga. Mereka khawatir pada nama besarnya. Maka konflik pun tak terhindarkan. Tapi Airlangga, yang telah bertapa dalam sunyi, tahu kapan harus mengangkat senjata dan kapan harus merangkul. Ia lebih banyak memilih negosiasi, menyatukan wilayah bukan dengan perang, tapi dengan perkawinan politik, janji keadilan, dan hasil nyata yang dirasakan rakyat. Perlahan, satu demi satu wilayah kembali ke pangkuan Kahuripan. Tanah-tanah yang semula saling curiga kini mulai berbicara dalam satu bahasa, pemulihan. Airlangga membentuk sistem pemerintahan yang lebih tertata, memperhatikan hukum, memulihkan perdagangan, dan membuka kembali jalur-jalur pelabuhan yang sebelumnya mati suri. Ia bahkan mulai menyusun ulang catatan sejarah, memerintahkan penulisan ulang prasasti, dan mendirikan candi bukan untuk dirinya, tapi sebagai tempat suci untuk membasuh duka masa lalu. Namun di balik semua itu, Airlangga tetap menyimpan sunyi dalam dirinya. Ia tak melupakan wajah Dharma Wangsa yang gugur atau istana yang terbakar. Ia tak melupakan bahwa dalam darahnya mengalir dua takdir, keturunan Bali dan pewaris Medang. Ia tahu Kahuripan harus berbeda. Ia harus jadi jembatan, bukan benteng. Ia harus jadi rumah bagi yang tersisa, bukan tahta bagi yang haus kuasa. Kahuripan pun tumbuh bukan sebagai kekuatan yang menakutkan, tapi sebagai pelita di tengah kegelapan Nusantara. Ia bukan sekadar kerajaan baru, ia adalah jawaban dari sebuah kehancuran. Ia adalah bukti bahwa dari abu, kehidupan bisa lahir kembali, asal pemimpinnya tahu bagaimana caranya mendengar, menunggu, dan mencintai tanah yang diinjaknya. Dan Airlangga, yang dulu berlari dalam kegelapan, kini berdiri di bawah langit terang Kahuripan, bukan sebagai buronan takdir lagi, tapi sebagai pemiliknya. Udara pagi di istana Kahuripan seringkali dingin, lebih dingin dari malam-malam pertapaannya di gua pegunungan.
Tapi kali ini bukan karena angin, melainkan karena beban yang tak terlihat, mahkota itu yang kini menghiasi kepalanya. Setelah bertahun-tahun membangun kepercayaan dan memulihkan tanah, para tetua dan rakyat memintanya naik takhta secara resmi. Ia tak bisa menolak lebih lama. Maka, dalam upacara sederhana namun syarat makna, Airlangga dinobatkan sebagai Raja Kahuripan, penguasa sah tanah Jawa Timur. Namun bagi Airlangga, penobatan bukan puncak, melainkan awal dari pendakian yang lebih sunyi. Mahkota yang ia kenakan tidak bersinar seperti yang dibayangkan anak-anak dalam dongeng, tidak ringan seperti bulu Garuda. Ia berat, dingin, dan sunyi, seolah terbuat dari bayang-bayang medang yang belum sepenuhnya sirna. Setiap keputusan yang ia ambil, setiap hukum yang ia tetapkan, seakan harus terlebih dahulu melewati bayang-bayang itu masa lalu. Apakah ini akan membawa kebaikan, ataukah mengulang kesalahan leluhur? Ia tahu, medang runtuh bukan hanya karena serangan, tapi karena ketimpangan dalam jiwa pemerintahannya sendiri. Oleh karena itu, Airlangga bertekad membangun kerajaan yang tidak hanya kuat secara fisik, tapi juga seimbang secara batin dan keyakinan. Ia menjalin hubungan erat dengan para Brahmana, memastikan bahwa ajaran Hindu dan Buddha tidak bertarung, melainkan berdampingan. Candi-candi dibangun untuk memuja Siwa dan Buddha, kadang dalam satu kompleks, sebagai simbol keharmonisan. Tapi, keharmonisan di luar tidak selalu berarti ketenangan di dalam. Di tengah upaya menata negeri, pikirannya sering melayang ke masa lalu. Ia teringat masa-masa pertapaan, ketika sunyi menjadi sahabat dan keputusan hanya menyangkut dirinya sendiri. Kini satu titahnya bisa menentukan hidup mati ribuan orang. Perdagangan harus dibuka, tetapi jalur laut masih rawan oleh bajak laut. Bendungan harus diperluas, tetapi tanah para petani kecil harus diganti. Ia belajar bahwa menjadi raja adalah seni menyeimbangkan antara kepentingan dan kebijaksanaan, antara hukum dan belas kasih. Kesepian menjadi teman setia dalam setiap malam panjang di ruang pribadinya. Di balik dinding batu yang indah, ia duduk termenung di hadapan lampu minyak, menulis dan merenung. Kadang ia bertanya pada bayangannya sendiri, apakah ini jalan yang benar? Apakah aku harus terus menjadi raja atau kembali menjadi pertapa? Tapi, suara rakyat yang mulai menyebut namanya dengan hormat dan syukur, menahan langkahnya untuk mundur. Ia tahu, bukan hanya dirinya yang pernah terluka, seluruh negeri pernah mengalami itu. Dan dalam luka yang belum kering itulah, Airlangga memilih tetap bertahan. Ia tidak lagi bisa menjadi anak muda yang berlari dari perang. Kini ia adalah pemegang tanggung jawab, bukan atas warisan kekuasaan, tapi atas janji kehidupan yang dulu ia bangun di Kahuripan. Ia memimpin tidak dengan tangan besi, tapi dengan mata yang tajam dan hati yang terbuka. Ia mendengar laporan para petani, berdiskusi dengan cendekia, menulis surat kepada raja-raja seberang laut, bahkan mengirim utusan ke Sriwijaya, bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk membuka jalan damai. Ia tahu bahwa dendam masa lalu tak akan pernah menumbuhkan negeri. Dan di balik semua kesibukan itu, Airlangga tetap menyisakan ruang untuk kesendirian. Bukan untuk melarikan diri, tapi untuk menjaga dirinya tetap utuh. Ia tahu, pemimpin yang baik harus selalu punya ruang untuk bertanya, agar tidak tenggelam dalam keyakinan yang membutakan. Kahuripan kini berdiri tegak, namun tak satu hari pun Airlangga merasa aman. Ia sadar bahwa kejatuhan bisa datang dari celah terkecil. Maka ia terus berjalan, menata satu demi satu bagian negeri. Membangun bukan dari batu semata, tapi dari kesetiaan dan kepercayaan. Dan di balik mahkota itu, yang terlihat hanya seorang raja. Tapi di balik mata sang raja, tersembunyi seorang pertapa yang belum pernah benar-benar pergi. Setelah api pemulihan menyala, bara konflik pun tak dapat dihindari. Kahuripan mungkin telah bangkit, namun dunia sekitarnya belum sepenuhnya menerima kebangkitannya. Di antara tanah yang Airlangga coba rangkul, tumbuh bisik-bisik yang tak ingin dipeluk.
Bekas pejabat Medang yang dahulu hidup dalam kemewahan istana lama, para penguasa lokal yang telah lama menikmati otonomi tanpa batas, dan bayang-bayang kekuatan Sriwijaya yang masih menjulur dari seberang laut. Mereka semua menatap Airlangga bukan sebagai harapan, melainkan ancaman yang diam-diam menaklukkan. Sumpah setia berdatangan, tapi Airlangga yang pernah hidup bersama para resi tahu bahwa tidak semua janji lahir dari ketulusan. Ia mencium bau kemunafikan dalam kata-kata manis, namun tetap memberi kesempatan, mungkin karena keyakinan, atau mungkin karena ingin percaya bahwa manusia bisa berubah. Namun kepercayaan itu sekali lagi diuji. Satu malam di awal musim hujan, seorang sahabat dekatnya, seorang panglima muda, yang dulu ikut menemaninya dari hutan ke istana, gugur, bukan dalam medan perang terbuka, tapi di tempat yang seharusnya aman, di dalam istana sendiri. Racun yang dititipkan lewat makanan mengambil nyawanya secara perlahan dan sunyi. Airlangga tiba terlalu terlambat. Ia duduk di samping sahabatnya yang sekarat, mendengar bisikan terakhir tentang pengkhianatan yang menyusup dari mereka, yang selama ini ia percaya. Malam itu Airlangga tidak menangis, tapi dalam diamnya, sebagian kepercayaan pada dunia retak untuk selamanya. Pemberontakan mulai meletus di berbagai penjuru. Wilayah pesisir utara mencoba memisahkan diri. Seorang bekas gubernur Medang memproklamirkan kekuasaan baru dengan restu samar dari pedagang Sriwijaya. Di timur, kelompok kecil pengikut Dharma Wangsa yang tidak menerima kepemimpinan Airlangga mengangkat panji-panji lama, berseru bahwa hanya keturunan asli garis inti Medang yang berhak berkuasa. Airlangga yang selama ini memimpin dengan hati dan kebijakan, dipaksa belajar menjadi raja dalam wujud lain, seorang pemimpin perang. Ia memanggil pasukan, mengasah pedang, dan untuk pertama kalinya memimpin langsung dalam pertempuran. Ia tidak punya kemewahan untuk menyendiri lagi. Negeri ini belum sepenuhnya pulih, dan darah harus kembali ditumpahkan, bukan demi kekuasaan, tapi demi kestabilan. Setiap pemberontakan ia hadapi dengan strategi yang tidak hanya mengandalkan kekuatan, tapi juga kepandaian membaca jiwa lawan. Ia memaafkan mereka yang tunduk sebelum darah tertumpah, namun menindak tegas mereka yang berkhianat dua kali. Ia tidak lagi memberi ruang bagi ketidakpastian. Dan dari serangkaian pertempuran itu, nama Airlangga tak hanya dikenal sebagai pemimpin yang bijak, tetapi juga sebagai raja yang mampu memegang pedang tanpa kehilangan hati nuraninya. Tapi di dalam dirinya, luka dari pengkhianatan tak pernah sembuh. Ia mulai belajar bahwa cinta rakyat tidak cukup untuk membangun kerajaan. Ia harus punya keberanian untuk memutus tali lama, persahabatan, keluarga, atau warisan yang menghalangi masa depan. Kahuripan tidak bisa dibangun di atas nostalgia Medang. Ia harus menjadi sesuatu yang baru. Kerajaan yang belajar dari luka, tapi tidak hidup di dalamnya. Airlangga menata ulang sistem pertahanan. Ia memilih pemimpin wilayah tidak hanya berdasarkan darah atau kekayaan, tapi berdasarkan kesetiaan dan rekam jejak. Ia mulai menulis ulang hukum, membuat prasasti-prasasti yang bukan hanya mencatat kemenangan, tapi juga peringatan tentang harga dari kepercayaan yang disalahgunakan. Di usia yang belum tua, Airlangga telah menjadi tua dalam pengalaman. Pengkhianatan telah mengikis bagian dari dirinya yang lembut, tapi bukan untuk mengeraskan hati, melainkan untuk memurnikan niat. Ia kini lebih waspada, lebih tajam, dan lebih paham bahwa kerajaan sejati tidak lahir dari impian muluk, tapi dari keberanian untuk menjaga mimpi itu tetap hidup di tengah badai. Kahuripan bertahan, bukan karena tak digoyahkan, tapi karena setiap guncangan itu dijadikan tiang penyangga baru. Dan Airlangga, di antara pengkhianatan dan pertempuran, tetap berdiri tegak, bukan karena tidak takut, tapi karena ia tahu rasa takut yang tidak dihadapi kan menjadi pengkhianat berikutnya. Setelah gelombang pengkhianatan reda dan ujung-ujung pedang kembali disarungkan, udara kahuripan mulai terasa berbeda.
Bukan lagi udara penuh waspada, melainkan udara yang menanti seperti tanah kering yang merindukan hujan. Airlangga tahu, perang boleh selesai di medan, tapi pemulihan sejati terjadi di sawah, di pasar, di dalam hati rakyat yang sempat putus. Harapan, ia tak membuang waktu. Sejak fajar pertama di musim tenang itu, Airlangga memimpin sendiri pemetaan ulang wilayah. Ia menunggang kuda menelusuri Sungai Brantas, melihat sendiri saluran air yang rusak dan desa-desa yang lumpuh akibat perang. Disinilah ia kembali ke akar, bukan sebagai raja yang memerintah dari takhta, tetapi sebagai pelayan tanah yang memanggilnya sejak dalam pelarian. Sistem irigasi menjadi prioritas utama. Bendungan-bendungan yang dulu hanya berupa tumpukan batu, kini ia perintahkan dibangun dengan perhitungan cermat dan tenaga rakyat yang dibayar dengan adil. Ia tahu tidak ada perut yang bisa sabar menunggu keadilan jika sawah tak berair. Airlangga ingin rakyatnya kenyang sebelum diajari tentang negara. Pelabuhan-pelabuhan lama dibuka kembali. Ujung timur Jawa, terutama di daerah pesisir seperti Hujung Galuh dan sekitarnya, mulai disinggahi kapal-kapal dari Tiongkok dan India. Ia menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan asing, bukan hanya dengan utusan diplomatik, tetapi dengan kepercayaan bahwa Kahuripan adalah negeri yang stabil, negeri yang bersahabat, negeri yang bangkit dari luka tanpa membawa dendam. Sriwijaya pun, yang dahulu menjadi musuh, perlahan mulai membuka jalur komunikasi. Airlangga tidak lupa luka, tetapi ia memilih mengakhiri lingkaran dendam dengan strategi, bukan amarah. Namun pembangunan tak hanya berlangsung di dunia nyata. Ia juga membangun kerajaan dalam jiwa rakyatnya. Ia memerintahkan para pujangga untuk menyalin ulang kitab-kitab suci yang hilang dalam kebakaran Medang. Tidak hanya sebagai bentuk pelestarian spiritual, tetapi juga untuk mengingatkan bahwa agama dan budaya bukan barang istana, melainkan warisan untuk semua. Di bawah bimbingannya, pusat-pusat pendidikan keagamaan didirikan. Para resi dan brahmana dari berbagai pelosok diundang untuk mengajar, menyebarkan ilmu, bukan dogma. Candi-candi dibangun, tapi bukan hanya untuk menyanjung dewa, melainkan sebagai simbol bahwa negara ini dibangun di atas keharmonisan, bukan supremasi satu keyakinan. Siwa dan Buddha berdiri berdampingan, sama seperti rakyat yang datang dari berbagai latar. Airlangga tahu, keragaman adalah kekuatan yang tak dimiliki Medang dulu dan itu harus dijaga. Bahkan ketika pahit, namun di balik semua keberhasilan itu, Airlangga masih menyimpan bayangan lama yang tak mau pergi. Malam-malamnya sunyi, meski dinding istana megah telah dihiasi relief dan patung-patung agung. Setiap bangunan yang rampung berdiri, setiap pasar yang mulai ramai kembali, seakan menatapnya dengan mata para leluhur yang telah tiada, bertanya dalam bisu, apakah ini cukup untuk menebus runtuhnya Medang? Judi tak pernah menjawab, karena bahkan dirinya tak tahu. Yang ia tahu, ia terus bekerja, karena mungkin pengabdian adalah bentuk pertobatan yang paling jujur. Ia tak lagi mencari kelegaan, ia hanya ingin memastikan bahwa tak ada anak kecil yang menangis lapar, tak ada resi yang bertapa sendirian di hutan karena terusir, dan tak ada rakyat yang harus memilih antara setia pada raja atau menyelamatkan keluarganya sendiri. Dan perlahan, rakyat mulai menyebut namanya dengan suara yang berbeda, bukan dengan ketakutan seperti pada raja lama, bukan dengan jarak seperti pada dewa, tapi dengan rasa hormat yang lahir dari pengertian. Mereka mulai mengerti bahwa Airlangga bukan hanya pemimpin yang membawa mereka keluar dari kekacauan, tapi juga manusia yang sedang menebus sejarah dengan setiap tapak langkahnya. Di sanalah, di tengah pasar yang ramai, di antara sawah yang kembali hijau, dan di pelabuhan yang kembali dipenuhi suara dagang, Airlangga mulai memaafkan dirinya sendiri. Ia tak melupakan Medang. Ia hanya memilih untuk tidak hidup di dalam pusarannya. Karena Kahuripan bukan hanya kerajaan baru. Ia adalah kesempatan
Kedua, bagi negeri dan bagi jiwanya yang lama hancur, namun kini membangun kembali batu demi batu. Puncak kejayaan seringkali bukan tempat tertinggi, tapi justru ruang paling sepi. Di sanalah Airlangga berdiri, seorang raja yang telah menghidupkan kembali negeri dari abu, namun justru mulai merasa semakin jauh dari dunia yang dulu ia perjuangkan. Kahuripan kini makmur, sawah-sawah menguning, perdagangan menggeliat, candi-candi dipuja, dan rakyat menyebut namanya dengan khidmat. Namun dalam hatinya sendiri, Airlangga mulai merasa asing. Ia tak lagi diburu perang, tetapi diburu waktu. Bukan waktu dalam hitungan usia, melainkan waktu dalam bentuk panggilan jiwa. Sebuah suara halus yang semakin nyaring, meminta dirinya untuk tidak hanya menata kerajaan, tetapi menata batin. Ia mulai jarang muncul dalam perjamuan, lebih sering menyepi di candi-candi kecil, duduk bersila dalam diam, atau berjalan pelan di kebun istana sambil menatap langit sore yang selalu berubah. Juliwangi seperti dirinya. Ia mulai banyak berdialog dengan para resi, orang bijak, dan pertapa yang hidup jauh dari gemerlap dunia. Ia bertanya bukan tentang kekuasaan, tetapi tentang tujuan dari kekuasaan itu sendiri. Apa gunanya menegakkan kerajaan jika satu hari semua akan lenyap di telan waktu seperti medang? Apakah kekuasaan itu warisan, atau hanya ujian jiwa yang menyamar sebagai mahkota? Dalam malam-malam panjang yang senyap, Airlangga menulis. Ia mencatat perjalanan batinnya, bukan dalam kitab besar yang dibaca publik, tapi dalam bait-bait puisi dan prasasti tersembunyi. Kata-kata itu bukan untuk dunia luar, melainkan untuk dirinya sendiri. Cermin yang tidak memantulkan wajah, tapi memantulkan luka dan kebijaksanaan. Dan dari cermin itu, ia mulai menyadari satu kenyataan. Tak ada kerajaan yang abadi, tapi nilai-nilai bisa hidup jauh lebih lama dari istana. Maka ia mulai memikirkan soal penerus, tapi bukan sekadar pewaris darah, melainkan pewaris jiwa. Seseorang yang bukan hanya mampu memimpin, tapi juga paham bahwa tahta bukan milik pribadi, melainkan titipan untuk rakyat. Namun, rencana pewarisan itu tak semudah memilih. Putra mahkota dari darahnya sendiri belum siap, dan Airlangga tak ingin mengulang sejarah kelam, perang saudara, perebutan tahta, dan pertumpahan darah. Luka masa silam masih menetes dalam ingatannya, dan ia bersumpah tak akan mewariskan kerajaan dalam keadaan rawan seperti itu. Dari perenungan itulah muncul gagasan besar, gagasan yang tak biasa, bahkan bagi seorang raja besar sekalipun, membagi kerajaan. Bukan karena kelemahan, melainkan karena kebijaksanaan. Dia akan memisahkan wilayah menjadi dua kerajaan yang berdiri sejajar, agar tak satu pun merasa lebih berhak dari yang lain. Ia ingin mencegah hasrat berkuasa tumbuh liar tanpa kendali. Ia ingin memberikan ruang bagi perdamaian untuk tumbuh dari kar, bukan dari paksaan. Banyak penasihat terkejut. Seorang raja yang membangun kerajaan dengan susah payah justru memilih membaginya. Tapi mereka yang memahami batin Airlangga tahu bahwa ini bukan keputusan lemah. Ini adalah keputusan seorang pertapa yang menyamar sebagai raja. Airlangga tak pernah benar-benar ingin kekuasaan. Ia memeluknya karena takdir memaksanya. Dan sekarang, ketika ia bisa memilih, ia mulai melepaskannya perlahan, dengan tangan yang gemetar, tapi hati yang mantap. Di masa senja kekuasaannya, Airlangga menatap ke arah pegunungan dan hutan tempat dia dulu bersembunyi 3 tahun lamanya. Di sana ia belajar tentang kehancuran, penderitaan, dan kerendahan hati. Kini ia kembali menatap ke dalam, bukan untuk lari dari dunia, tapi untuk menyelesaikan urusannya dengannya. Cermin dalam diri itu tak lagi memantulkan ketakutan, melainkan ketenangan. Karena seorang raja besar bukan yang membangun kerajaan terbesar, tetapi yang mampu meninggalkannya dalam damai. Dan Airlangga, pelarian yang menjadi raja, telah menemukan jalannya untuk pulang ke dalam dirinya sendiri. Keputusan itu tidak datang dalam satu malam. Ia lahir perlahan, dari malam-malam panjang yang dipenuhi renungan, dari percakapan sunyi antara raja dan batinnya sendiri.
Airlangga tahu, membagi negeri bukan hanya soal peta dan batas wilayah, tapi soal hati yang rela patah demi menghindari perang. Tahun demi tahun Kahuripan tumbuh megah seperti pohon besar yang menaungi rakyatnya. Namun di bawah naungan itu, benih-benih ambisi mulai berdesir. Dua darah muda, calon penerus, dua mata yang memandang tahta dari sisi berbeda. Satu ingin melanjutkan warisan ayahnya, satu lagi menuntut haknya yang sah. Airlangga melihat itu dan merasakan gema masa lalu. Ia melihat bayang-bayang Medang yang terbakar dan mendengar kembali jerit dalam api pesta pernikahan yang berubah menjadi pembantaian. Ia tak ingin tanah ini merasakan luka yang sama. Maka ia memilih jalan yang tidak biasa. Ia duduk bersama para resi, para tetua, dan menyampaikan keputusan. Kahuripan akan dibelah menjadi dua kerajaan, Panjalu dan Jenggala. Dua negeri dari satu rahim, dua obor dari satu nyala. Ini bukan keputusan politis, melainkan spiritual. Airlangga percaya bahwa perpisahan yang disadari lebih suci daripada kesatuan yang dipaksakan. Ia tak ingin pewarisnya saling mencakar demi sepotong mahkota. Ia ingin mereka belajar memimpin, bukan bersaing. Ia memilih luka yang dikendalikan daripada luka yang meledak tanpa kendali. Namun meski tegas di depan para pendeta dan bangsawan, di dalam hati Airlangga menangis. Membelah negeri seperti membelah jantungnya sendiri. Ia yang dulu mengangkatnya dari puing, kini harus merelakannya terpisah dua. Seperti ayah yang menyaksikan dua anaknya pergi ke arah berbeda, membawa harapan demi ketautan bersamanya. Upacara pelepasan digelar dalam kesederhanaan yang anggun. Tak ada sorak-sorai, tak ada genderang perang. Hanya alunan kidung, doa para Brahmana, dan wajah rakyat yang menyaksikan dengan haru. Airlangga berdiri di pelataran istana, mengenakan jubah putih yang sederhana, bukan sebagai raja, tapi sebagai manusia yang melepaskan. Ia tak berkata banyak. Kata-kata seakan terlalu kecil untuk perasaan sebesar itu. Ia hanya menatap kedua pewarisnya satu persatu. Matanya penuh pesan yang tak terucap. Jagalah tanah ini. Jangan ulangi sejarah yang telah dibayar mahal dengan nyawa dan air mata. Dan saat matahari mulai tenggelam, Airlangga menyerahkan tongkat kekuasaan. Di hadapan para petinggi dan resi, ia tidak hanya menyerahkan kerajaan, tetapi juga seluruh masa lalunya. Ia lalu berjalan perlahan, meninggalkan istana yang dulu ia bangun, dengan cucuran keringat dan darah. Kali ini, ia tidak lari seperti saat pedang jatuh. Kali ini ia pergi sebagai jiwa yang telah menyelesaikan tugasnya, yang mengenakan jubah pertapa dan melangkah ke hutan, ke dunia sunyi yang dulu pernah menyelamatkannya. Tapi ia pergi bukan untuk bersembunyi, melainkan untuk bersatu, kembali dengan akar keberadaan. Tak ada lagi mahkota, tak ada lagi gelar. Hanya Airlangga, manusia yang kembali menjadi bagian dari alam, bagian dari doa, bagian dari sejarah. Dan dari balik pepohonan, rakyat terakhir yang melihatnya tahu. Itulah puncak kekuasaan sejati, saat seorang raja memilih melepaskan segalanya demi menghindari pertumpahan darah. Sebuah pengorbanan yang tak tercatat dalam prasasti emas, tapi hidup dalam denyut negeri yang ia tinggalkan dengan damai. Airlangga tidak membelah kerajaan karena lemah. Dia membaginya karena tahu. Kadang cinta tak ditunjukkan dengan menggenggam erat, tapi dengan berani melepaskan. Setelah menyerahkan tahta, Airlangga tidak kembali ke dunia yang pernah ia kenal. Istana yang megah, rakyat yang menyanjungnya, semua itu kini jauh di belakangnya, tenggelam dalam jejak langkahnya yang semakin menjauh. Di balik hutan yang lebat dan gua-gua sunyi, ia menjalani sisa hidupnya sebagai seorang pertapa. Jauh dari kemewahan, jauh dari pujian, ia memilih menyatu dengan tanah dan langit. Hari-harinya kini bukan lagi diwarnai oleh rapat-rapat dewan atau strategi perang, tapi oleh semadi dan renungan yang dalam. Airlangga, yang dulu mengendalikan kerajaan dengan tangan yang kuat, kini memegang dunia dengan hati yang lembut. Ia merenung di bawah pohon-pohon besar, seperti seorang anak yang kembali pada pangkalannya.
mencari tahu apa arti sejati dari hidup dan kekuasaan. Rakyat yang dahulu dipimpinnya tidak melupakan dirinya di jalanan yang pernah ia tapaki, di desa-desa yang ia bangun. Namanya masih dibicarakan dengan rasa hormat dan cinta. Mereka mengenang Airlangga bukan hanya sebagai seorang raja yang membangun negeri dari kehancuran, tetapi sebagai jiwa yang agung, yang memilih melepaskan segalanya demi menciptakan harmoni. Dalam kesunyian pertapaannya, Airlangga menjelma menjadi legenda, bukan hanya karena apa yang ia capai, tapi karena pilihan-pilihan bijak yang ia buat. Meskipun tak ada lagi gelar atau tahta, namanya tetap hidup dalam setiap doa dan pujian rakyatnya. Kisahnya menyebar melalui bisik angin, mengalir melalui aliran sungai dan terukir dalam prasasti yang tak pernah pudar. Ia wafat dengan tenang, dalam hening yang penuh damai. Tidak ada perayaan besar atau ratapan harta, hanya keheningan hutan yang menyambutnya kembali ke dalam pelukan alam. Namun meskipun tubuhnya pergi, warisannya terus berlanjut. Kerajaan Kahuripan yang ia dirikan menjadi simbol kelahiran kembali. Bukan hanya kerajaan yang dibangun dari reruntuhan, tetapi jiwa yang dibangun dari pengampunan dan kesadaran diri. Di batu prasasti yang tersembunyi, di setiap langkah yang diambil oleh para penerusnya, nama Airlangga tetap hidup. Sejarah yang seringkali ditulis oleh darah dan perang, kini ditulis oleh pengampunan, oleh keberanian untuk melepaskan, dan oleh kebijaksanaan yang datang dari pengalaman pahit dan proses panjang menuju kedamaian batin. Airlangga dari pelarian menjadi pemimpin, dari pemimpin menjadi bijak, menjadi kisah abadi, bukan karena ia menguasai tanah, tetapi karena ia menguasai dirinya sendiri. Dalam setiap napas yang dihirup oleh rakyatnya, dalam setiap doa yang terucap, ada jejak-jejaknya yang mengajarkan bahwa tak ada kerajaan yang lebih besar daripada kedamaian hati. Dan begitulah sejarahnya, bukan hanya terukir dalam prasasti dan paru serapi udui selama isu di hati mereka yang mengenangnya.